disyariatkan orang misalnya di dalam rumah tangga, kalau terjadi masalah dalam rumah tangga, jangan masalah itu dibawa keluar. Karena kalau sudah dia keluar ke semua orang, ya, menunjukkan bahwasanya tidak ada kepercayaan satu sama lain di antara pasangan suami istri itu, ya, atau orang di dalam intern rumah tangga misalnya, ya, antara anak dengan orang tua atau antara saudara dengan saudara, dia harus selesaikan di antara mereka, ya. Karena kalau sudah dibawa keluar, ya, apalagi sebagian orang kadang-kadang dia bukan menyelesaikan masalah, dia sebenarnya menjadikan dirinya masuk ke dalam masalah-masalah besar yang tidak lebih baik, ya. Kadang-kadang dia menyelesaikan masalah itu dengan bertanya kepada orang banyak bagaimana menyelesaikan ini, padahal, dan ini musibah orang yang sekarang menyibukkan diri dengan media sosial, ya, apalagi sebagian orang yang kadang-kadang sulit mengendalikan kata-kata atau tulisan, ya, kalau dia ada masalah dia mengeluh ke media sosial, ya, dan boleh jadi ini bentuk syikayah atau syakwa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak menyelesaikan masalah, ya, tidak menyelesaikan masalah. Seorang mukmin itu dia hanya mengadukan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ada kesulitan, dia mengadu kepada Allah. Kalau dia ada kekurangan rezeki, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak banyak mengadu kepada manusia. Karena orang yang banyak mengadu kepada manusia, dia berarti menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang akan menyelesaikan urusan dia. Oleh itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan seburuk-buruk syakwa atau pengaduan seseorang adalah orang yang mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ya, dia lagi susah, yang sebenarnya kesusahan ini tidak ada yang akan mampu untuk menyelesaikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu diadukan kepada makhluk, ya. Atau bahkan yang seburuk-buruknya seperti disebutkan oleh beliau, mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ya, dia merasa meminta kepada Allah, kemudian diadukan, Allah telah membuat saya susah dan sebagainya. Waliyadzubillah. Ya, oleh itu orang semakin banyak mengadu kepada Allah. Kita kalau ada masalah, adukan kepada Allah, bukan mengadukan kepada manusia. Boleh kita musyawarah sama manusia, orang-orang yang dipercaya kita musyawarah, ada masalah diselesaikan. Tapi kalau itu tentu paling utama disertai dengan apa? Mengadukan kepada Allah dengan berdoa, meminta. Karena semua orang pasti ada ujian, ya. Atau orang berada di dalam rumah tangga, atau orang dalam pekerjaan dengan orang lain, adukan kepada Allah, minta kepada Allah jalan keluar, kemudahan, kebaikan. Kadang-kadang masalah itu muncul bukan karena kesalahan siapa-siapa, tapi memang itu takdir Allah yang Allah perjalankan sebagai ujian, ya. Misalnya orang dalam rumah tangga, ujian bagi suami istri. Di dalam satu keluarga, ujian bagi keluarga itu sendiri, dan seterusnya, ya. Jadi kita adukan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti kita sebutkan bahwasanya kita misalnya juga di dalam kehidupan ini, ketika kita berdakwah atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka dengan cara yang ma'ruf. Jangan kita mau ingkarul munkar dengan cara yang munkar, yang menyebabkan justru mudarat yang lebih besar, ya. Oleh karena itu kita perlu dalam kehidupan ini banyak membangkitkan pada diri kita dan orang banyak, yaitu al-fa'al yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan al-fa'al, yaitu optimisme, ya, hal-hal yang baik, mengucapkan yang baik. Karena apa yang kita ucapkan dari kebaikan itu dia akan jadi doa, ya, jadi harapan, ya, roja, fa'al, optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzan kita kepada Allah. Jangan kita mengatakan kecuali yang baik, kalau itu akan menjadi doa. Kalau kita sering mengucapkan hal-hal yang buruk, maka Allah akan berikan keburukan itu, ya. Jadi orang sesulit apapun yang dia hadapi, dia minta kebaikan, dia ucapkan yang baik, ya. Oleh karena itu lihat Rasulullah SAW
begitu meninggal putra beliau Ibrahim, ya, beliau bersedih, beliau meneteskan air mata, beliau mencintai putra beliau. Tapi beliau Rasulullah SAW mengatakan, wal ainu tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Rasulullah SAW mengatakan apa? Beliau bersedih, beliau menangis, meneteskan air mata. Beliau Rasulullah SAW mengatakan bahkan wal ainu tadma, dan air mata mengalir, wal qalbu yahzan, dan hati ini bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengatakan kecuali apa yang menjadikan Rabb kami Allah Subhanahu wa taala ridha. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguh kami dengan perpisahan engkau dengan kami karena kematian itu kami sangat bersedih. Artinya Rasulullah bersedih, artinya beliau istirja, beliau sedih dengan musibah itu, tapi beliau menuntunkan kepada kita untuk tidak mengatakan kecuali yang baik.